halo semuanya. Malam ini Ngopi Plus itu kedatangan satu tamu, namanya Anggi. Halo Anggi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kerjaan gitu gimana? Kan udah sebulan lebih nih work from home. Itu terdampak nggak sama itu? Kalau untuk kerjaan sih enggak ya, soalnya saya sendiri di logistik, jadi kan orang-orang kan rata-rata kan untuk masalah kayak kantor udah banyak yang lockdown, jadi semua pengantaran itu melalui ekspedisi semua. Hai Gusti, Andri, gimana nih? Gimana nih kabarnya? Masih jadi karpet, oke. Oke. Mumpung lagi ada Anggi nih di sini, suka nonton film nggak nih? Kalau untuk nonton film sih jarang, tapi kalau saya sendiri lebih suka yang horor gitu sih. Horor? Iya. Horor yang kayak gimana? Apa horor yang hantu, setan-setan atau yang horor gimana? Iya, lebih ke setan sih, kayak zombie gitu. Oh, zombie, oke. Paling kayak World War Z, Train to Busan, Tren Tubusan, oke. Resident Evil, Resident Evil. juga sih. Oh iya ya. Oke, Ndri, gimana Ndri? Kalau misalnya dari film horor kayak gitu, yang mungkin yang barusan disebut sama Anggi tuh, kan dia suka yang zombie-zombie kayak gitu. Gimana Ndri? Emang gue termasuk suka zombie sih, ada beberapa film udah pernah gue tonton juga. Itu bagus. Kalau Gusti gimana Gusti? Suka banget sih. Suka banget. Lagi Resident Evil kan. Oh itu kan salah satu film yang diadaptasi dari game ya gitu. Itu apa? Resident Evil sendiri itu memang banyak ya dapat mix critics gitu kan. Maksudnya ada yang bilang bagus, ada yang bilang ya apaan sih gitu kan, kayak gitu, adaptasinya agak kurang ini. Terutama kan banyak juga yang bilang yang pertama aja yang lumayan gitu. Kebetulan kemudian yang kesini-sininya kok malah jadi aneh. Apa mungkin adaptasinya itu kurang gimana gitu. Nah itu gimana menurut Anggi? Kalau untuk menurut saya sendiri sih ya emang agak kurang sih, maksudnya dari yang episode pertama sampai yang terakhir itu. Tapi tetap kalau yang namanya kita suka horor ya tetap aja enak, walaupun nanti ujung-ujungnya kita nonton tutup muka atau enggak kita nggak tonton tapi penasaran. Ini kayaknya cocok banget sama gue nih, karena gue sendiri kalau nonton film-film yang cenderung agak gore kayak gitu, gue suka yang aduh ini apaan sih gitu. Nah, aku sih penasaran kalau yang gore-gore itu mah. Ya kalau Andri tahu sendiri ini tukang jagal ya, jadi dia udah biasa lah yang gitu-gituan gitu. Mumpung lagi ngomongin tentang film zombie kayak gini, nah ini kan tadi udah disebut juga ada World War Z gitu. Nah Andri sama Gusti sendiri udah nonton belum film itu? Udah sih. World War Z. So what do you think about that? Bagus sih. Bagus. Itu kan kayak wabah gitu. Ya zombie corona. Zombie itu. Oke. Aktornya kan ya. Si Brad Pitt ya. Cuman sayangnya apa itu kan udah beredar rumor-rumor bakalan ada apa sequelnya. Pada akhirnya malah ada beberapa yang bilang itu cuma sekedar rumor gitu. Sampai sekarang pun belum ada actionnya, makanya ya agak disayangkan juga sih sebenarnya gitu kan ya. Emang sih ada beberapa film yang kadang-kadang ya udah satu aja cukup deh, udah nggak usah diapa-apain lagi gitu karena endingnya mungkin udah ya udah gitu kan, udah pas kayak gitu. Cuman kalau menurut Anggi gimana? Maksudnya ini apa kayak World War Z itu termasuk film yang ya udah sih endingnya kayak gitu, ya udah nggak usah diotak-atik lagi lah. Ya, apa? Kalau untuk endingnya sih kurang sih lah ya. Untuk masalah itu lebih enak lagi sih kalau ada untuk next seasonnya sih untuk film itu. Jadi biar kita tahu nih untuk ending bener-benernya itu seperti apa kayak gitu. Kalau cuma sekedar kayak gitu sih ya menurut pribadi saya kurang. Agak ngegantung gitu. Iya benar. Menurut Andri gimana? Menurut gue belum itu udah sih cukup habis itu. Udah. Maksudnya nggak tahu sih, kan perspektifnya beda nih perspektifnya. Jadi kalau dulu kan itu ada dia nemuin apa si obatnya lah. Iya. Dan dia menghentikan sendiri ke dirinya sendiri kan gitu. Menurut gue udah sih habis itu. Udah ya. Ada yang di kelaparan dia nggak bisa sendiri. Kalau Gusti gimana Gusti? Sama sih. Sama. Cuma cukup sekali ya. Oh cukup sekali. Nanti nasibnya kayak Resident Evil sih. Jadi malah makin banyak sequelnya, makin nggak jelas gitu ya. Jadi mana amburadul. Oke. Tadi disebut sama Anggi, Tren to Busan itu yang main kan si Gong Yoo, terus si Yeon Sang Ho, itu film 2016. Itu bagi banyak orang itu termasuk salah satu film zombie terbaik. Gimana Andre? Enggak sih kalau film zombie terbaik. Shaun of the Dead sih. Ini
pandangan pribadi aja sih. Kalau dibandingin Shaun of the Dead lebih menghibur Shaun of the Dead. Gitu. Iya. Oh iya, karena ada unsur-unsur Iya. komedinya kayak gitu. Terus dari continuation ceritanya juga kan rata-rata film zombie itu serius maksudnya. Kayaknya terlalu serius lah. Kalau di Shaun of the Dead kan dibikin agak lebih Dibikin fun easy, gitu. fun, gitu. Menurut gue Shaun of the Dead sopan paling bagus. Oke, kalau menurut Gusti gimana Tren to Busan itu? Lumayan menghibur sih. Zombinya juga lumayan Serem. Tapi masuk terbaik nggak? Enggak ada. Enggak juga. Enggak juga. Film lain yang maksudnya lebih baik daripada Tren to Busan? Zombie deh. Zombieland, oke, Iya, Zombieland. sedikit apa romansa kan. Oh, oke. Tetap ya. Oke. Nah, ini balik lagi ke Anggi. Nah, itu kebetulan Gusti baru ngomong tentang Zombieland. Zombieland udah nonton belum? Zombieland udah. Udah. Yang pertama, kedua? Pertama kedua udah. Pertama, kedua udah. Oke. Menurut Anggi gimana? Ya seru sih. Seru. Ada unsur komedinya. Tapi iya, kalau iya. pribadi saya kalau untuk khusus film zombie mungkin ini pandangan sendiri ya. Kalau saya lebih suka yang lebih nguji adrenalin. Oke. Yang Ya, ya. walaupun nanti ujung-ujungnya tutup mata. Oke, yang sedikit tukang jagal kayak Zombieland 1 itu kan 2009. Nah, waktu ketika ada berita bahwa itu bakalan dibikin sequelnya, semua orang itu udah wah, oke, ayo kapan. Dan ternyata itu sequelnya itu butuh 10 tahun untuk dibuat yang keduanya. Dan kalau gue pribadi, gue juga untuk dari sequelnya gitu, I think this movie is better like left alone. Ya udah, yang pertama itu udah bagus gitu. Ternyata setelah ngeliat yang kedua, kok gini ya gitu kan. Jadi agak kurang ini juga gitu, maksudnya kurang menarik gitu dari segi ceritanya gitu kan. Memang yang pertama itu udah bagus lah gitu ya. Gimana Dri? Menurut lu Dri? Yang bikin esensinya hilang tuh terlalu lama sih waktu itu. Terlalu lama. Menurut gue sih. Iya ya, maksudnya ceritanya kayak mungkin konsepnya udah basi gitu ya. Konsepnya udah 10 basi. tahun gitu kan. Lagi pula dari segi cerita bersama kok. Jadi ya itu dia udah terlalu lama nunggu juga, 10 tahun gitu. Terus tiba-tiba muncul dengan konsep yang bersama, jadi boring gitu. Aja. Iya. Sedikit keluar dari itu, dari pembahasan nih. Berarti itu agak setipe dengan kayak Jumanji gitu ya. Iya, maksudnya Yang pertama dan kedua ternyata ya konsepnya masih kayak gitu-gitu aja gitu kan. menurut gue kalau film-film kayak gitu kalau misalnya mau dibuat sequel, nggak tahu sih mau kemana-mana. Jangan terlalu lama sih. Karena formula yang sama dibikin dengan waktu yang sangat lama itu wasting time Iya. dan jadi boring banget. Jadi kebetulan penonton juga udah disuguhin dengan film-film lain yang kebetulan mungkin lebih menarik kayak gitu kan. Oke, nah kalau kita lagi ngomongin tentang zombie nih, film-film zombie gitu ada banyak sebenarnya ya. Nah itu tadi udah disebutkan ada World War Z dari film 2013. Nah terus ada Tren to Busan itu 2016. Ada juga, ini ada satu yang pengen gue bahas juga nih, Warm Bodies. Tadi disebut sama Andri juga, itu yang film yang katanya harus ditonton sama Gusti karena itu ada unsur-unsur romansnya gitu kan. Nah, Warm Bodies, gimana? Gusti udah pernah nonton belum? Belum. Wah itu gimana? Perlu direkomendasikan apa enggak nih? Ya kalau untuk kayak tipe-tipe Gusti sih kayaknya perlu. Oh perlu, oke. Karena dia memang cenderung lebih suka yang romance gitu, yang walaupun ya kadang-kadang nonton yang tukang jagal gitu juga dia malah ini sih paling depan gitu dia mintanya. Nah, Andri gimana? Warm Bodies, ingat sama film itu? Warm Bodies bagus sih, maksudnya yang masukin unsur romance lah dan buat gue lumayan masuk gitu. Ya kalau gue nilai film kalau mau in the box, sekalian, out sekalian. Out of the box itu emangnya. Ya udah konsepnya agak di luar nalar gitu, tapi ya sekalian aja gitu. Mau main keluar ya keluar aja sekalian. Itu salah satu film debutnya si Nicholas Hoult ya. Dia awal-awal salah satu film awal si Nicholas Hoult itu. Si zombinya itu. Kemudian si ceweknya ada Teresa Palmer sama ada Dave Franco juga di situ. Unit gitu. Plus kemudian ada Shaun of the Dead yang tadi udah disebut sama Andri. Film favoritnya Andri itu dari 2004 ya, ada Simon Pegg dan Nick Frost ya. Nah itu udah pernah nonton belum? Yang mana? Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead udah. Udah. Lucu sih. Lucu. Rekomendasi juga. Satu, Recommended gitu. mungkin kalau kita lagi, kalau pribadi saya biasanya habis pulang kerja capek, butuh hiburan, mungkin saya nonton yang seperti itu. Tapi kalau mau bener-bener lagi waktu luang atau gimana, lebih baik yang horor sekalian oke. dibandingkan yang ada unsur komedinya. Oke. Nah, Gusti gimana? Udah nonton itu? Wah, belum nonton juga. Belum nonton? Oke. Nonton romantis bro. Wajib nonton tuh. Wajib nonton. Wajib. Harus ada romantis. Oh gitu. Oke. Nah, kalau dari Zombieland kan ada Jesse Eisenberg, terus ada Emma Stone, sama Woody Harrelson. Nah, oh ya, ada satu lagi yang itu terkenal banget ya, I Am Legend. Oh, Gimana? Will Smith. Ya, Will Smith. Nah, itu film 2007. So, what do you think about that? Belum nonton. Belum nonton? Belum. Oke. Itu salah satu film legend. Judulnya aja I Am Legend loh. Wajib nanti Iya, ditonton. iya harus itu. Streaming aja nanti. Oke, siap. Oke, Gusti, gimana Gusti? I Am Legend. Bagus sih. Bagus. Ceritanya juga menarik kan. Mm. Tentang wabah juga. Apalagi disangkut pautnya nama tentang corona sekarang. Oh, oke. Tahun 2013 itu Evil Dead yang apa? Gue nonton di bioskop itu pun yang oh my god, itu 2013 itu yang oke, ini kayaknya gue salah masuk bioskop gitu makanya. No, at that time I wasn't ready to watch that kind of movie because it's just too gore and I couldn't stand myself to sitting down for an hour and more. Menurut Andri gimana? Evil Dead itu Evil Dead bagusan yang tahun 80-an sih. tahun 80-an. Iya, maksudnya, Kenapa? dari kalau dibandingin ya sama Yang remake-nya. bagusan yang tahun 80-an. Kenapa? Walaupun Kan kalau sekarang gini, kalau misalnya kita mau bahas nih ya, apa makanya dibandingkan antara yang 2013 dan tahun 80-an, otomatis kalau dari segi visual effect kayak gitu kan itu jauh gitu kan. Mungkin kalau kayak yang 80-an itu kan lebih cenderung ke practical effect gitu kan. Kalau yang 2013 tuh ya udah pasti CGI. banyak CGI kayak gitu. kalau dibandingin tahun yang tahun 80 itu lebih otentik sih maksudnya. Karena memang lebih original gitu ya. Iya, satu original. Mm-mm. Dua, konsepnya lebih menarik yang pertama sih. Ceritanya itu sama, cuman lebih greget yang pertama. Oke. Oke, I think that's enough for tonight. Ya, thank you Anggi udah datang ya, ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan. Nanti kapan-kapan bolehlah Boleh, siap. kita nonton bareng terus kita bahas film gitu ya. Oke. Nanti next kita bahas film lain lah. Oke, sip. Nah, oke, Andri, Gusti, thank you juga ya buat ngobrol-ngobrolnya malam ini. Oke, buat semuanya, thank you udah nonton video kita. Kita masih nunggu rekomendasi film-film yang harus kita tonton dan kita bahas ya. I think that's enough for tonight and thank you for watching our video. See you next time. Bye. Stay safe dulu. Stay safe.